Anda melihat ada global penuh dengan krisis energi. Eropa berebut gas, negara-negara Asia berseiman. Namun, kembali di sisi timbul lestes spor gas alam cair, Soviet turbas tidak opta. Ini yang membuat banyak berat jujur. Bagaimana matis kembang mes renew jual ke negara kaya dan kesulitan. Dan yang lebih penting, apa artinya ini bagi Malaysia dan Mandau? Sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin bilang sesuatu yang jujur. Kalau Anda peduli bagaimana energi membentuk masa depan kita di Asia Tenggara, bagaimana dampaknya ke pekerjaan, harga bahan bakar, bahkan biaya hidup sehari-hari, maka video ini memang untuk Anda. Dan kalau Anda pernah merasa percakapan energi global sering mengabaikan wilayah kita dan lumber, tulis di komentar. Mari kita bangun suara itu bersama. Assalamualaikum. Sekarang mari kita bahas. Hal pertama yang seret adalah Indonesia tidak merefleksi this gas as krisis. Seret ini sebenarnya dibuat aun puenyu. Ithium semain sempuan, it's gene in myself onboarding. Saat banyak negara berkembang fokus hanya mengekspor minyak mentah, Indonesia justru berinvestasi besar pada infrastruktur LNG, pabrik, pipa, terminal ekspor. Keputusan itu mungkin tidak terlihat menarik saat itu, tapi hari ini hasilnya terasa. Dan ini hal penting yang perlu Anda ingat. Kita akan kembali ke sini nanti. Alasan Indonesia masih punya LNG hari ini bukan hanya soal sumber daya, tapi soal waktu, kontrak, dan disiplin. Ingat itu. Sekarang kita lihat lebih dekat. Pertama, keuntungan geografis. Indonesia bukan hanya satu pulau. Di bawah banyak pulau itu terdapat cadangan gas besar. Lapangan seperti Bontang dan Tangdunggo sudah lama memproduksi LNG. Ini bukan operasi kecil. Kita bicara puluhan juta ton LNG per tahun saat kapasitas puncak. Tapi ini yang menarik. Punya gas di dalam tanah tidak berarti bisa langsung menjualnya ke dunia. Anda butuh infrastruktur. Pabrik pencairan saja bisa menelan biaya miliaran dolar. Anda butuh jalur pengiriman, kapal khusus, pembeli jangka panjang. Indonesia membangun semua itu lebih awal. Bandingkan dengan Eropa saat krisis. Negara seperti Jerman punya gas, tapi sebagian besar dari pipa Rusia. Ketika pasokan itu terganggu, mereka cukup terminal LNG. Yani ayo pepnal, dus nama brogut ni strata stamling. Saat to radio that you flexibid. Indonesia, matter wishing. Isif member. Sekarang maboithanon. Isabalik pinir binulu LNG di Sarawak. Itu salah satu kompleks LNG terbesar di dunia. Jadi ini bukan hanya cerita Indonesia, ini pola kawasan. Asia Tenggara diam-diam sudah membangun kekuatan energi selama puluhan tahun. Tapi ini yang benar-benar mengejutkan analis barat. Indonesia tidak hanya mengandalkan pasar spot, pasar yang sangat fluktuatif di mana harga bisa melonjak dalam semalam. Sebagian besar LNG Indonesia justru terikat kontrak jangka panjang. Mari kita sederhanakan. Bayangkan Anda punya toko roti. Anda bisa menjual variety stuff student in bersupeker. Atau, tino Anda marant natin and thrak at sa supermarket membuat roti aimed hawat. Mani giving votes. Indonesia yang mulai stabilis. Negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan China sudah lama menandatangani kontrak LNG dengan Indonesia. Jadi ketika krisis energi global terjadi dan harga LNG spot melonjak, bahkan pernah di atas 32 per juta Indonesia tidak panik mencari pembeli. Pembelinya sudah ada. Iya, nomor film sinakailang hanengi, reverse, and harap mamimate kung lahat kaya miksimi. Abisas tamaris, sep setswerm like rapi amat pasti, and enable na rochix that stable. Semini cure. Satu menjual semua LNG di pasar spot. Saat harga naik, keuntungannya besar. Tapi saat pasokan ketat, mereka kesulitan memenuhi dan bisa kehilangan kepercayaan. Negara lain mengunci kontrak. Mungkin untungnya lebih kecil seharga naik, tapi hubungan jangka panjangnya kuat. Menurut Anda, 5 tahun ke depan, negara mana yang lebih dipercaya? Kepercayaan itu sangat berharga dalam dunia energi. Sekarang ada lapisan lain yang sering diperhatikan, kebijakan domestik. Indonesia tidak bebas mengekspor begitu saja. Pemerintah menerapkan kebijakan domestic market obligation. Artinya, produsen harus menyuplai sebagian gas untuk kebutuhan dalam negeri. Sebenarnya ini penting? Karena saat krisis global, banyak negara menghadapi dilema. Jual keluar dengan harga tinggi atau simpan untuk dalam negeri. Indonesia sudah menyeimbangkan itu sejak awal.
Jadi sambil tetap mengekspor LNG, Indonesia juga memastikan industri dan masyarakat dalam negeri tetap mendapatkan energi dengan harga terkendali. Coba pikirkan, pernahkah Anda melihat harga bahan bakar tiba-tiba naik tajam di beberapa negara saat krisis global? Itu sering terjadi karena ketergantungan pada impor. Indonesia meskipun eksportir, tetap melindungi pasokan domestik melalui kebijakan. Dan di sini Malaysia bisa belajar sesuatu. Malaysia juga mengekspor LNG, tapi harga energi domestik lama disubsidi. Ini menciptakan tekanan berbeda. Saat harga global naik, perempuan harus mengeluarkan beriteri lebih besar enggak small. Dua pendekatan. Kedua pemerintah keuangan, native timbilan doa, mending tetap digerakan. Sekarang yang di sisi lain, berat terkejut, mereka meremehkan Asia Tenggara. Selama bertahun-tahun, narasi global fokus pada Timur Tengah, Rusia, dan Amerika Serikat. Asia Tenggara sering dianggap kurang penting. Padahal kenyataannya, Indonesia secara konsisten termasuk eksportir LNG terbesar di dunia, bahkan masuk 5 besar global. Mereka terkejut, nama Pramri selalu ini fakta. Setiap bulan bermembuk Malaysia both, and ada sepupu yang menyiam, how subsame wara beznal and sit nuwachias dan isuwuth. Lenang, konsisten, sep. Tapi tentu tidak semuanya sempurna. Produksi dari beberapa lapangan tua mulai menurun. Proyek baru butuh waktu dan investasi besar, dan permintaan dalam negeri terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi. Jadi pertanyaannya, berapa lama Indonesia bisa menjaga keseimbangan ini? Disinilah kita kembali ke poin tadi, waktu, kontrak, dan disiplin. Waktu Indonesia berinvestasi lebih awal, kontrak memberikan stabilitas saat krisis, disiplin, kebijakan memasukkan dalam negeri. Hilang salah satu, ceritanya bisa berubah. Sekarang gambaran besarnya. Krisis energi global menunjukkan sesuatu yang penting. Keamanan bukan hanya soal punya sumber daya, tapi bagaimana mengelolanya. Eropa punya uang, tapi kurang fleksibel. Ada negara punya sumber daya, tapi tidak punya infrastruktur. Ada juga yang mengidai cepat tetap fokus strength menang. Ini shifts memerlukan. Dan ini inemporinya. Harga place that taruh seganyu, tatasi, mekanin, listrik, slashness. Ketika negara fingola step gembati thingyups. Kalau tidak, dampaknya langsung terasa. Jadi ketika Anda dengar Indonesia masih punya LNG saat yang lain kesulitan, itu bukan keberuntungan, itu strategi. Sekarang kita tutup semuanya. Kenapa Barat terkejut? Karena mereka tidak sepenuhnya memperhitungkan perencanaan jangka panjang Asia Tenggara. Kenapa Indonesia masih punya LNG? Karena investasi awal, kontrak jangka panjang, dan koneksi kebijakan. Dan apa artinya bagi Malaysia? Bahwa negara di kawasan ini bukannya pemain kecil, mereka aktor penting dalam energi global. Jadi kesimpulannya, keamanan energi dibangun puluhan tahun bukan saat krisis. Stabilitas sering lebih penting dari keuntungan sesaat. Dan Asia Tenggara termasuk Malaysia punya peran besar di dunia energi. Kalau ini mengubah cara Anda, simpan sendiri. Like, subscribe, dan tulis pendapat Anda. Menurut Anda, Malaysia sebaiknya fokus ke kontrak jangka panjang atau memanfaatkan pasar spot. Dan ingat ini, ketika yang lain bereaksi terhadap krisis, yang siap sejak awal sih justru menentukan hasilnya.